Setelah itu kita ukur tegangan keluaran atau tegangan bukanya pada ujung terminal A dan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Saputra. Saya sebagai asisten laboratorium elektronika dan instrumentasi UNM. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan terkait mengenai teori Thevenin Norton. Setelah menyaksikan video kali ini, kalian mampu melakukan pengukuran tegangan Thevenin, hambatan Thevenin, dan arus Norton. Kemudian yang kedua, mampu menyelidiki pengaruh beban terhadap tegangan dan kuat arus outputnya. Untuk lebih jelasnya terkait mengenai Thevenin Norton akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Rangkaian setara Thevenin adalah rangkaian kompleks yang diubah menjadi rangkaian sederhana, di mana dirangkai secara seri dengan sumber tegangan. Sedangkan untuk rangkaian setara Norton adalah rangkaian kompleks yang diubah menjadi rangkaian sederhana, di mana dirangkai secara paralel dengan sumber arusnya. Nah, sebelum masuk pada prosedur kerja, alangkah baiknya kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan. Berikut alat dan bahannya. Yang pertama ialah resistor yang terdiri atas 3 buah, 56 ohm 2 buah, dan 100 ohm 1 buah. Kemudian ada multimeter 2 buah, satu berfungsi sebagai pengukur tegangan dan satunya berfungsi sebagai pengukur arus. Kemudian papan kit yang berfungsi sebagai penyimpan komponen. Kemudian selanjutnya ada potensiometer yang saya gunakan di sini 10K yang berfungsi sebagai beban tambahan yang memiliki nilai dari minimum hingga maksimum. Selanjutnya ada kabel penghubung yang berfungsi sebagai menghubungkan antar komponen, dan tidak lain adalah power supply sebagai sumber tegangan itu sendiri 0 sampai 12 volt. Baik, setelah mengetahui alat dan bahan yang digunakan, selanjutnya kita beralih pada prosedur kerja. Di sini ada dua kegiatan. Kegiatan pertama tanpa pemberian potensiometer sebagai beban tambahan. Yang harus kita lakukan pada kegiatan pertama ialah spesifikasi masing-masing komponen. Baik, selanjutnya perhatikan skema berikut. Berdasarkan skema di atas ada 3 buah model rangkaian. Saya akan melakukan percobaan untuk model yang pertama. Selanjutnya, kita ukur sumber tegangan sebesar 2 volt. Oke, setelah itu kita ukur tegangan keluaran atau tegangan bukanya pada ujung terminal A dan B. Diperoleh nilainya sebesar 0,7 volt. Setelah itu ukur pula hubung singkat, arus hubung singkatnya dengan posisi yang sama. Oke, setelah itu kita ukur resistansi total dengan cara hubung singkat antar sumber tegangan.
diperoleh nilai hambatannya sebesar 140. Dengan cara yang sama kita gunakan untuk 4 volt, 6 volt, 8 volt sampai 12 volt. Selanjutnya kita beralih pada kegiatan kedua. Kegiatan kedua dengan pemberian potensiometer sebagai beban tambahan. Baik. Nah, selanjutnya kita tempatkan atau posisikan potensiometer dari nilai minimum. Kemudian sambil mengukur tegangan dan arusnya. Ini pengukur tegangan, ini untuk mengukur arus. Kemudian kita putar untuk atur nilai RL-nya sampai bernilai maksimum. Terkencang. Ya, sudah maksimum. Catat nilai perubahan tegangan dan arus pada tabel hasil pengamatan. Hasil pengamatan. Berikut merupakan data hasil pengamatan dari kegiatan pertama sampai kegiatan kedua. Jurusan Fisika FMIPA UNM, dosen pengampu mata kuliah elektronika dasar, serta teman-teman asisten laboratorium elektronika dan instrumentasi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.